Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kesadaran terkait dengan keamanan data serta mencegah serangan cyber yang terus mengancam, Biro Pusat Teknologi Informasi ataupun Pustek Info Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan fokus group discussion yang bertajuk Ngopi Ngobrol Seputar IT. Biro Pusat Teknologi Informasi atau Pustekinfo Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan fokus group discussion membahas langkah-langkah keamanan yang perlu dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir dampak serangan siber terhadap data-data di DPR. Semakin berkembangnya teknologi informasi, maka semakin besar pula ancaman serangan siber terhadap berbagai institusi, khususnya di lingkungan DPR RI. Mulai dari serangan pada situs resmi DPR RI, pencurian data-data penting seperti data keparlemenan, data pribadi karyawan, hingga data pribadi para anggota DPR disebut perlu diantisipasi. Untuk itu, Kepala Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI, Jaka Dwi Winarko mengadakan fokus group discussion yang bertajuk Ngopi, Ngobrol Seputar IT untuk meningkatkan kesadaran terkait keamanan data dan mencegah serangan siber yang terus mengancam. Mudah-mudahan dengan cara semacam ini khususnya untuk teman-teman kita yang ada di Pusat Teknologi Informasi, nanti terupdate mengenai perkembangan yang terbaru, bagaimana sebetulnya melindungi keamanan dari data, dan juga bisa mengantisipasi kemungkinan adanya pencurian data, ada perusakan sistem dan sebagainya. Jadi kita ingin mendapatkan informasi terupdate ya, bagaimana peningkatan keamanan data. Saat ini Setjen DPR RI disebut sudah memiliki berbagai regulasi dan infrastruktur pendukung keamanan data yang cukup. Namun Jaka berharap Setjen DPR RI khususnya Pustekinfo dapat terus melakukan inovasi melalui diskusi-diskusi serupa seiring dengan perkembangan teknologi dan ancaman siber yang dapat menyerang data anggota DPR, para pegawai, dan sistem informasi yang ada di DPR RI. Ferdian dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI berharap dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Landasan Kontinen menjadi undang-undang dapat menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perairan. Undang-undang ini juga diharapkan dapat menyelesaikan perundingan serta penyelesaian hukum dan juga batas wilayah di landasan kontinen. Dalam rapat paripurna pagi tadi, DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Landas Kontinen menjadi undang-undang. Dalam undang-undang ini, pemerintah diminta membentuk peraturan pelaksanaan atau aturan turunan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Ketua Pansus RUU Landas Kontinen Nurul Arifin menyebut, pembentukan RUU Landas Kontinen bertujuan untuk mengatur persoalan landas kontinen di Indonesia. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 belum dapat mengakomodasi perkembangan hukum internasional. RUU yang terdiri dari 11 bab dan 59 pasal ini memperbaiki beberapa aturan sebelumnya. Salah satunya menunjuk kepolisian sebagai penyidik tindak pidana di landas kontinen selain TNI Angkatan Laut. Lebih lanjut, penyidik PNS berkoordinasi di bawah penyidik kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan dunia lah begitu. Ada istilah-istilah yang di-unclose yang tadinya juga tidak diadopsi di dalam Undang-Undang Landas Kontinen tahun 1973 itu. Kita masukkan ke situ juga tentang pemidanaan ya, kemudian juga tentang eksplorasi dan sebagainya yang terkait dengan bawah laut. Dan ada juga penambahan rumusan baru terkait dengan pemberatan terhadap perguruan tinggi, lembaga asing yang meneliti, karena seringkali banyak lembaga-lembaga asing yang melakukan penelitian di bawah laut tapi tidak berkoordinasi dengan kepolisian ataupun dengan instansi-instansi terkait. Akibatnya seringkali meninggalkan kerusakan, pencemaran dan sebagainya, dan itu tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, di dalam Undang-Undang Landas Kontinen yang baru ini itu diatur begitu. Pidananya berapa tahun, administrasinya berapa miliar begitu ya, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan begitu, supaya ada efek jerak lah. Nurul Arifin berharap payung hukum ini mampu menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perairan karena undang-undang ini akan menjadi dasar hukum dalam perundingan, penyelesaian batas wilayah, dan penyelesaian hukum di landas kontinen. Oki dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan.
Dalam masa sidang keempat tahun sidang 2022 dan 2023, DPR RI bersama dengan pemerintah telah berhasil menyelesaikan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan pengesahan 11 undang-undang tersebut menjadi bukti komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi sekaligus bentuk kolaborasi yang baik dengan pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR RI telah merampungkan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang selama masa sidang keempat tahun sidang 2022-2023. Dalam pidato penutupan masa persidangan 4 pagi tadi, Dasko menyebut 2 di antara 11 undang-undang tersebut merupakan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang Cipta Kerja dan penetapan Perpu tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. Selain itu, DPR juga telah menetapkan RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi usul inisiatif DPR yang akan dibahas secara komprehensif dan aspiratif untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pekerja rumah tangga. Dalam melaksanakan fungsi di bidang legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 2 di antaranya adalah penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selain itu, DPR RI telah menetapkan RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi usul inisiatif DPR RI yang pembahasannya akan dilakukan secara komprehensif, memperhatikan masukan serta aspirasi berbagai pihak. RUU ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional kita dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga. Pada masa persidangan ini, DPR RI terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2023. Lebih lanjut, realisasi anggaran hingga triwulan 1 dinilai sudah cukup baik. Namun, Dasko mengingatkan agar pemerintah menggunakan APBN dengan penuh kehati-hatian, waspada, antisipatif, responsif, serta berorientasi pada nilai manfaat di masyarakat. Panji dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Kasus human trafficking kembali terjadi dan Dede Asia di sini pekerja migran asal Karawang diduga menjadi korban perdagangan orang di Suriah. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17, di sini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa akan membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam waktu dekat. Pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan tegas untuk memberantas sindikat dalam TPPO tersebut. DPR RI juga menilai bahwa minimnya akses informasi mengenai prosedur kerja di luar negeri secara legal menjadi penyebab tingginya kasus human trafficking. Oleh sebab itu, DPR RI berharap pemerintah menggencarkan sosialisasi prosedur bekerja di luar negeri yang legal kepada masyarakat. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kasus human trafficking bermodus rekrutmen pekerja migran Indonesia ke luar negeri kembali terjadi. Viral di media sosial, PMI non-prosedural asal Karawang, Dede Aisyah, mengaku dijual perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar $12.000 atau sekitar 180 juta rupiah ke Suriah. Melalui videonya, Dede meminta bantuan untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sindikat perdagangan orang terkoordinasi dengan baik. Bahkan ia mensinyalir sindikat dan jaringan tersebut melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, hingga pihak swasta. Pengiriman pekerja migran ilegal non-prosedural di Tenggarai tidak hanya melalui pintu belakang, tapi juga pintu depan alias jalur resmi. Komisi 9 DPR RI menyayangkan kejadian TPPO dan penyaluran PMI non-prosedural terus saja berulang. Anggota Komisi 9 Neti Prasetyani berpandangan mencegah dan memberantas TPPO adalah sebuah kerja besar yang butuh keterlibatan banyak pihak. Untuk itu, koordinasi lintas sektor termasuk koordinasi pemerintah, pusat, dan daerah menjadi kunci utama. Ya, saya pikir ini bukan hanya tanggung jawab BP2MI sendiri ya, meskipun leading sektor untuk urusan pelindungan dalam konteks penjemputan, pemulangan ya, itu harus dilakukan oleh BP2MI. Tapi ketika kita bicara seorang warga sudah meninggalkan tanah air, bekerja di negara tetangga, itu sekian belas kementerian lembaga terlibat, pihak yang memiliki sumber daya paling lengkap kan, mulai dari kebijakan, regulasi, SDM, anggaran, termasuk aparat penegak hukum itu kan ada di bawah koordinasi pemerintah. Ya, masa iya kita punya Polri, punya BIN, ya, punya sejumlah aparat nggak bisa membongkar gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang jargonnya BP2MI, sikat sindikat, sikat mafia. Nah, mudah-mudahan itu bukan hanya jargon, tapi betul-betul dibongkar. Siapa sih ya otak di belakang ini, atau siapa sih orang yang kemudian membackingi? Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Rahmat Handoyo, menambahkan minimnya akses informasi mengenai prosedur kerja di luar negeri secara legal menyebabkan kasus human trafficking berkedok rekrutmen kerja luar negeri terus terjadi. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar mensosialisasikan prosedur bekerja di luar negeri yang legal pada masyarakat secara masif. Ya, memang ini kita juga selalu sampaikan kepada Ibu Menteri ya, Tenaga Kerja, kemudian BP2MI untuk masif mensosialisasikan apa-apa prasyarat dan prosedur hak dan tanggung jawabnya dari migran ketika nanti bekerja di luar negeri ya. Sehingga ini selalu kita sampaikan apa bahayanya, apa resikonya ketika tidak prosedural. Dan apa bahayanya ketika prosedural pun harus ada hak dan kewajibannya. Bekerja di perusahaan di mana, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini saya kira harus jelas. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa, lemahnya penegakan hukum menyebabkan kasus perdagangan manusia di Indonesia marak terjadi. Ia meminta pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur secara tegas sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan pada mafia human trafficking. Saya mencurigai bahwa masih ada orang-orang yang memiliki niat di Republik ini yang harus kita patahkan dari sekarang. Bagaimana cara mematahkannya adalah memberikan sanksi yang setegas-tegasnya. Siapa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang
di Republik ini, maka jatuhkan tindak pidana yang sanksi yang sebesar-besarnya sehingga dia tidak mengulangi lagi. DPR RI berkomitmen mendukung upaya pemerintah untuk menuntaskan sindikat perdagangan orang. DPR mengingatkan PMI berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kesiapan infrastruktur arus mudik dan pelayanan menjadi hal penting yang harus dipersiapkan pemerintah dengan melakukan langkah tepat dan cepat. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 17, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2023. Di sini anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Mazot mengapresiasi beberapa persiapan yang telah dilakukan mulai dari infrastruktur hingga dengan digesernya libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Syahrul juga meminta Kementerian Perhubungan untuk memastikan fasilitas jalan berfungsi secara maksimal untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Berikut ini wawancara selengkapnya bersama rekan kami, Elisa Purba. Ya pemirsa, sebentar lagi kita ketahui bahwa umat muslim di dunia akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan di Indonesia, Hari Raya ini identik dengan tradisi yang mungkin sudah menjadi kebiasaan masyarakat, yakni adanya mudik Lebaran. Namun pemirsa, diprediksi bahwa akan terjadi lonjakan yang drastis pada mudik Lebaran tahun ini pasca pemerintah memberikan kelonggaran terhadap mobilitas masyarakat, terlebih setelah 3 tahun kita terkena pandemi COVID-19. Dan pemirsa, khusus untuk via tol juga diprediksi bahwa akan terjadi lonjakan yang diprediksi meningkat jumlah kendaraan sebesar 6,8% dibandingkan dengan Lebaran di tahun lalu. Dan untuk melihat bagaimana kesiapan dari pemerintah terkait dengan mudik Lebaran tahun ini, telah bersama dengan kami Bapak Syahrul Aidi dari fraksi PKS Dapil Riau II.
merupakan anggota dari Komisi 5 DPR RI, Bapak terkait dengan mudik lebaran di tahun ini kita melihat bagaimana mungkin prediksi akan terjadi lonjakan Bapak seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kira-kira langkah apa saja yang sudah dipersiapkan dari Komisi 5 dan juga dengan pemerintah? Ya, tadi sebagaimana yang disampaikan dan pasti kita prediksi ya bahwasanya setelah 3 tahun kita dilanda pandemik di mana ada pembatasan-pembatasan yang kita lakukan, tentu tidak banyak masalah yang kita hadapi selama 3 tahun terakhir ini tentang arus mudik karena memang dibatasi. Nah, setelah ini ada kelonggaran, pasti lonjakannya itu sangat besar, potensi itu sangat besar. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan dan Komisi 5 pernah melaksanakan rapat dan begitu juga dengan mitra lainnya seperti Kementerian PU, kemudian Basarnas dan BMKG memastikan bahwasanya seluruh stakeholder yang menangani mudik ini perlu melakukan mitigasi terhadap potensi-potensi kemacetan, potensi kecelakaan, potensi masalah-masalah yang akan dihadapi oleh pemudik pada tahun ini. Nah, di antara langkah yang sudah dilakukan diantaranya adalah bahwasanya tadinya mudik itu kita buat libur itu di tanggal 21, kemudian dimajukan menjadi tanggal 19. Ini kita apresiasi kepada Kementerian Perhubungan membaca ya potensi ketika nanti 21 kalau lebarannya 23, yang mudik akhirnya tidak sampai di hari rayanya, tidak sampai di kampungnya, bisa jadi terjadi seperti itu. Arti kan ada penumpukan orang mudik ya 21 dengan diurai menjadi tanggal 19, jadi ada pilihan mulai dari 18 sorenya dan seterusnya. Nah, kita apresiasi ini. Nah, hendaknya setiap stakeholder ini bisa membaca ya, membaca baik itu Kementerian Perhubungannya, jasa marganya, pengelola jalan tolnya, ini betul-betul bisa membaca potensi-potensi yang akan mengakibatkan masyarakat terganggu mudiknya. Kita ingin mudik itu bergembira, bersenang, bersukacita. Maka begitu juga potensi kecelakaan. Maka kita minta kepada Kementerian Perhubungan fasilitas jalan untuk dipastikan berfungsi, dipastikan ada. Baik itu lampunya, kemudian areal-areal daerah-daerah yang memang sudah selama ini jadi rawan kecelakaan, itu petugas harus disiapkan, kemudian fasilitas dipastikan ada. Nah, ini kan Pak ditetapkan oleh pemerintah juga dan dari Komisi 5 bahwa harus selesai untuk perbaikan dan juga pemeliharaan jalur tol ini hingga H-10, maksimal H-10 Lebaran. Sudah bagaimana Pak kesiapannya? Ya, ini dalam hal ini Kementerian PU ya, Kementerian PU kemarin sudah juga rapat dengan Komisi 5 untuk memastikan bahwasanya seluruh reservasi perbaikan jalan dan juga fasilitas jalan yang ada di perhubungan itu harus selesai H-10. Nah, nanti kita insya Allah akan di tanggal 14 ya, kita tanggal 14 ke Komisi 5 akan turun di beberapa daerah untuk memastikan kesiapan ini, kesiapan daerah-daerah yang memang vital yang dilalui oleh pemudik. Ya. Kemudian tentu juga kita meminta kepada masyarakat yang melakukan mudik harus dipersiapkan segala keselamatan perjalanannya, kemudian jangan melakukan kegiatan mudik yang akan berisiko besar seperti kendaraan sepeda motor kemudian dengan penumpangnya sampai 5-6 orang anak-anaknya. Nah, pemerintah selama ini juga sudah melakukan mudik gratis ya. Dan ini juga didukung oleh pihak swasta, ada perusahaan-perusahaan, ada NGO dan yang lain. Nah, mudah-mudahan ini
pasti sangat membantu masyarakat kita untuk mudik. Baik Bapak, ini sungguh sangat merangkum Pak Syahrul. Tentu kita melihat bagaimana peran Komisi 5 pemirsa sudah melakukan banyak sekali koordinasi dengan pemerintah. Mulai dari Jasa Marga tadi ya Pak, juga dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan. Tentu kita berharap juga partisipasi dari masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran tahun ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh wakil rakyat kita, tetap perhatikan kesehatan dan keselamatan. Pastikan juga Anda melihat bagaimana titik atau jam tertentu tingginya arus mudik, kita bisa mengantisipasi dan semoga mudik lebaran tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Saya Elisa Purbadan, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 17 dan pemirsa, kami akan membahas terkait dengan media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Terima kasih rekan Anggun dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 2 DPR RI setujui RPKPU tentang pencalonan DPR, DPRD, dan DPD. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini bahwa Komisi 2 DPR RI menyetujui 2 rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, masing-masing terkait pencalonan anggota DPR dan DPRD, serta pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Persetujuan ini diambil dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu 12 April 2023. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang menilai perlu untuk memperhatikan masukan-masukan dari anggota Komisi 2 DPR RI, Kemendagri, Bawaslu, maupun DKPP RI terkait dengan beberapa materi yang dimuat dalam RPKPU tersebut.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari telah memaparkan sejumlah hal yang diatur lembaganya dalam 2 RPKPU. Di antaranya yaitu dalam RPKPU terkait pencalonan anggota DPR dan DPRD. Tahapan pencalonan meliputi pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon sementara, dan penetapan daftar calon tetap. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu rapat Komisi 3 DPR RI. Kapolri perkenalkan 6 pati pejabat baru Polri. Di sini, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 12 April 2023. Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa, Kapolri memperkenalkan sejumlah perwira tinggi atau pati Polri di hadapan Komisi 3 DPR RI. Sejumlah pati baru di jajaran Polri tersebut yaitu Irwasum Komjen Ahmad Doviri, Kabah Intelkam Komjen Wahyu Widodo, Kabah Harkam Komjen Fadil Imron, Kalem Diklat Komjen Purwadi, ASSDM Irjen Dedi Prasetyo, dan Kadif Humas Irjen Adi Nugroho. Selain itu, Kapolri juga memaparkan evaluasi kinerja Polri tahun 2022. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Komisi 2 DPR RI setujui RPKPU tentang pencalonan DPR, DPRD, dan DPD, serta rapat Komisi 3 DPR RI, Kapolri perkenalkan 6 pati pejabat baru Polri. Kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TV Performance, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Preferensi Indonesia.